Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loko Maswari Cahyani dengan NIM 25170511444 semester 2 dari kelas F. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait 10 soal yang diberikan tentang pemahaman ajaran agama Hindu. Nah, materi yang pertama yaitu Brahma Widya dan kaitannya dengan Brahman, di mana Brahman merupakan konsep tentang realitas tertinggi dalam ajaran agama Hindu, yaitu sumber dari seluruh alam semesta. Nah, sering muncul pertanyaan kenapa konsep ini dianggap bertentangan dengan logika ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah. Apabila kita lihat dalam sains sendiri ada banyak hal yang tidak bisa dilihat langsung seperti molekul dan partikel kecil, tetapi tetap diakui karena efeknya bisa diamati atau dirasakan. Nah, dengan cara berpikir yang sama, Brahma juga dapat dipahami bukan lewat penglihatan langsung, tetapi melalui keteraturan alam dan kesadaran manusia. Jadi, Brahma ini bukan bertentangan dengan sains, tetapi berada di ranah yang berbeda. Nah, untuk materi yang kedua tentang Catur Purusa Artha, di mana dalam kehidupan manusia, Hindu mengenal 4 tujuan hidup yang disebut Catur Purusa Artha, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan juga Moksa. Nah, permasalahan yang sering terjadi ketika seseorang hanya fokus pada artha atau kekayaan saja, di mana tanpa dharma sebagai dasar moral, kekayaan justru bisa menimbulkan konflik, yang artinya hidup itu harus seimbang, di mana kita boleh mencari materi dan kebahagiaan, tapi tetap harus diarahkan pada nilai kebenaran dan tujuan spiritual. Jadi, seseorang perlu menyeimbangkan kembali hidupnya dengan menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, bersikap jujur dalam berbisnis, memberikan ruang bagi kehidupan spiritual, dan menyadari bahwa kesuksesan sejatinya bukan hanya diukur dari materi, tetapi dari keharmonisan seluruh aspek kehidupan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu Pancayatnya, di mana konsep Pancayatnya ini merupakan 5 bentuk pengorbanan suci kepada Tuhan atau leluhur, guru sesama, dan alam semesta, di mana ada 5 yaitu Dewayatnya, Resiyatnya, Manusyayatnya, Bhutayatnya, dan juga Pitrayatnya. Nah, dalam permasalahan sekarang ini banyak generasi muda yang menganggap bahwa ayatnya itu boros dan juga merepotkan. Tetapi sebenarnya yang penting bukan besar kecilnya upacara, melainkan nilai di dalamnya, seperti rasa syukur dan kebersamaan. Dalam konteks modern, ayatnya justru relevan sebagai sarana dalam membangun karakter gotong royong, mendisiplinkan diri, serta memperkuat identitas budaya dan spiritual di tengah arus globalisasi. Jadi, yatnya tetap relevan dalam kehidupan modern kalau dipahami maknanya, bukan hanya bentuknya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang Awatara dan orang suci, di mana Awatara ini ketika Tuhan turun ke dunia saat Dharma mengalami kemerosotan. Nah, banyak yang menganggap ini hanya cerita mitos, tetapi apabila kita lihat lebih mendalam, sebenarnya ini adalah simbol nilai moral. Misalnya kita dapat lihat dari cerita Rama yang mengajarkan tentang integritas, kesetiaan, dan kepemimpinan yang adil, sementara dalam cerita Krishna mengajarkan kebijaksanaan, pengabdian tanpa pamrih, dan keberanian dalam menghadapi konflik batin. Nah, semua nilai ini sangat relevan dalam kehidupan modern yang penuh tantangan moral. Nah, para orang suci pun berperan sebagai penerus nilai-nilai Awatara di zaman ini, di mana ia membimbing umat manusia melalui keteladanan hidup mereka. Nilai-nilai ini justru sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang dan biasanya dicontohkan oleh orang-orang suci. Untuk materi selanjutnya tentang yoga, di mana banyak sekali orang yang mulai mengenal yoga hanya sebagai olahraga. Padahal dalam ajaran Hindu, yoga itu jauh lebih luas, di mana yoga merupakan proses penyatuan diri dengan Tuhan yang mencakup fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, secara keseluruhan, yoga mencakup
4 jalur utama, yaitu Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, serta Raja Yoga. Nah, dalam sistem Raja Yoga, menurut Patanjali, asana hanyalah satu dari 8 tahap dari Astanga Yoga yang dimulai dari disiplin moral dan berakhir pada samadhi. Nah, bagi pekerja yang sering mengalami stres, yoga seharusnya tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga melibatkan pengaturan napas dan meditasi agar dapat memberikan manfaat yang menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang Gayatri Sadhana, di mana dikaitkan dengan Gayatri Mantra, di mana Gayatri Mantra merupakan permohonan kepada cahaya ilahi atau Tuhan agar menerangi dan membimbing akal manusia dalam menuju kebenaran. Nah, praktik Gayatri Sadhana yang benar tidak cukup hanya dengan melantungkan mantra Gayatri saja, karena inti dari Gayatri Sadhana adalah kesadaran penuh akan makna setiap kata yang diucapkan, disertai visualisasi cahaya ilahi dan ketenangan batin. Ada kasus di mana seorang remaja yang rutin melantungkan Gayatri Mantra tetapi tidak memahami maknanya, maka remaja tersebut perlu belajar memahami arti makna kata per kata, di mana melantungkan pada waktu yang tepat dan juga konsentrasi penuh, dan sikap bakti yang tulus bukan sekedar rutinitas. Ketika mantra ini benar-benar dipahami dan dihayati, maka efeknya bisa membuat pikiran lebih jernih dan juga meningkatkan kesadaran spiritual. Baik, materi selanjutnya yaitu Pancasrada, di mana dalam keyakinan Hindu ada Pancasrada yang di dalamnya termasuk hukum karma dan juga reinkarnasi. Nah, dalam kasus ini seringkali terjadi krisis kepercayaan karena orang tersebut menganggap bahwa hukum karma bekerja secara cepat dan terlihat saat itu juga. Padahal dalam Pancasrada, karma pala tidak selalu muncul cepat atau dalam satu kehidupan melainkan melalui 3 jenis karma, yaitu Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, dan juga Kriyamana Karma Pala. Nah, dalam hal ini juga, Punarbawa atau reinkarnasi menjelaskan bahwa jiwa mengalami kelahiran kembali, sehingga akibat perbuatan bisa dirasakan melalui lintas kehidupan. Nah, dengan demikian musibah tidak selalu berarti ketidakadilan, tetapi bagian dari proses karma yang panjang dan seharusnya menjadi dorongan untuk terus berbuat baik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang catur marga. Dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, Hindu mengenal catur marga atau 4 jalan spiritual. Ada yang melalui pengabdian, pengetahuan, tindakan, dan juga meditasi. Misalnya dalam membantu orang lain termasuk karma marga, sedangkan meditasi termasuk raja marga. Nah, walaupun kedua hal tersebut berbeda, melalui berbeda cara, keduanya sama-sama benar dan mulia dalam pandangan Hindu karena Tuhan dapat dicapai melalui berbagai jalan selama dilakukan dengan kesungguhan, ketulusan, dan juga kesadaran akan tujuan tertinggi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kitab suci Hindu, di mana di era digital ini banyak orang yang belajar agama hanya dari media sosial. Nah, dengan hanya mengandalkan media sosial tanpa membaca kitab suci seperti Bhagavad Gita, membuat pemahaman menjadi tidak utuh dan mudah salah tafsir. Di era digital, kitab suci tetap penting sebagai sumber utama, sementara media digital hanya sebagai pelengkap. Oleh karena itu, siswa perlu membaca secara langsung, belajar dengan bimbingan guru, dan tidak hanya bergantung pada informasi di media sosial. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang integrasi nilai Hindu dalam kehidupan, seperti Dharma, Yoga, dan juga Srada. Nah, ada banyak kasus yang sering terjadi di mana perilaku tidak jujur itu menunjukkan kurangnya penerapan Dharma sebagai dasar moral yang menekankan kejujuran dan penghormatan kepada orang tua. Nah, dari sisi yoga juga diperlukan pengendalian diri melalui tindakan yang benar dan disiplin batin. Sedangkan dari Srada pada hukum karma penting agar seseorang itu sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Nah, dengan mengintegrasikan Dharma, Yoga, dan juga Srada, akan terbentuk karakter yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.